Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 10323111043. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai perencanaan penyaliran tambang granit PT XYZ. Kajian ini bertujuan untuk merancang sistem penyaliran tambang yang efektif berdasarkan analisis hidrologi dan kebutuhan operasional tambang terbuka. Perencanaan yang tepat sangat penting untuk mengendalikan masuknya air ke area penambangan sehingga produktivitas, keselamatan kerja, dan stabilitas lereng dapat tetap terjaga. Latar belakang dan urgensi penelitian. PT GYZ menerapkan metode tambang terbuka quarry untuk kegiatan penambangan batu granit. Karakteristik tambang terbuka menyebabkan area pit berfungsi sebagai daerah tangkapan air alami sehingga sangat rentan terhadap akumulasi air hujan dan rembusan air tanah. Curah hujan yang tinggi di wilayah Bangka, Belitung berpotensi menghasilkan limpasan permukaan dalam jumlah besar yang masuk ke dalam pit. Kondisi tersebut dapat menyebabkan genangan pada lantai kerja yang menghambat pergerakan alat berat, menurunkan produktivitas operasi, dan serta meningkatkan biaya produksi. Selain dampak operasional, keberadaan air yang berlebihan juga meningkatkan tekanan air pori pada masa batuan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kestabilan lereng dan meningkatkan risiko longsor yang dapat mengancam keselamatan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyaliran yang dirancang secara komprehensif berdasarkan kondisi hidrologi aktual agar mampu menjamin keselamatan, efektivitas operasi, dan keberlanjutan kegiatan penambangan. Parameter penelitian. Penelitian ini disusun berdasarkan beberapa rumusan masalah utama. Pertama, menentukan besarnya debit total air yang masuk ke dalam area pit, baik yang berasal dari limpasan permukaan maupun rembesan air tanah. Kedua, menentukan dimensi SAM dan kapasitas sistem pemompaan yang optimal untuk menangani debit air tersebut. Ketiga, merancang kolam pengendapan lumpur yang mampu menahan sedimen sebelum air dibuang ke lingkungan. Adapun batas penelitian difokuskan pada analisis limpasan permukaan dan rembesan air tanah dengan menggunakan data curah hujan historis BMKG periode 2015-2023. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan solusi teknis terhadap permasalahan genangan air tambang sekaligus menjadi referensi akademik dalam bidang penyaliran tambang atau mine dewatering. Parameter hidrologi dan sistem penyaliran. Dalam perencanaan sistem penyaliran tambang terdapat beberapa parameter hidrologi yang harus diperhatikan. Parameter pertama adalah presipitasi, yaitu proses air hujan ke atmosfer ke permukaan bumi. Parameter kedua adalah evapotranspirasi, yaitu proses kehilangan air melalui penguapan dari permukaan tanah dan transpirasi tanaman. Parameter ketiga adalah infiltrasi, yaitu peresapan air ke dalam pori-pori tanah yang mempengaruhi jumlah limpasan yang terbentuk. Selanjutnya terdapat air limpasan atau runoff, yaitu aliran air ke atas permukaan tanah akibat kapasitas infiltrasi yang terlampaui. Parameter terakhir adalah air tanah, yaitu aliran air bawah permukaan yang dapat menembus masuk ke area permukaan tambang. Seluruh komponen tersebut harus dianalisis secara terpadu untuk memperoleh estimasi debit air yang akurat. Komponen utama infrastruktur penyaliran. Sistem penyaliran tambang terdiri atas 3 komponen utama. Komponen pertama adalah SAM, yaitu kolam penampungan sementara yang berada di atas pit. SAM berfungsi menampung seluruh air yang masuk ke dalam sebelum dipompa keluar. Komponen kedua adalah sistem pemompaan yang berfungsi memindahkan air dari SAM menuju area pembuangan atau fasilitas pengolahan. Dalam perencanaannya, perlu diperhatikan kapasitas pompa, head total, efisiensi pompa, dan kebutuhan operasional tambang. Komponen ketiga adalah kolam pengendapan lumpur atau KPL, yang berfungsi mengendapkan material tersuspensi sehingga kualitas air buangan memenuhi standar lingkungan. Ketiga infrastruktur ini harus dirancang secara terintegrasi agar sistem penyaliran dapat bekerja secara optimal. Metode pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan melalui 4 tahapan utama. Tahapan pertama adalah studi literatur, yaitu pengumpulan referensi terkait hidrologi tambang, drainase tambang, dan desain infrastruktur penyaliran. Tahap kedua adalah orientasi lapangan yang bertujuan memahami kondisi aktual penelitian serta mengidentifikasi permasalahan penyaliran yang terjadi. Tahap ketiga adalah pengumpulan data, meliputi data topografi, data curah hujan, kondisi pit, dan parameter teknis lainnya. Tahap terakhir adalah pengolahan data yang mencakup analisis hidrologi, perhitungan debit limpasan, serta perancangan sistem penyaliran. Diagram alir penelitian. Tahapan penelitian dimulai
dengan studi literatur dan observasi lapangan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data primer berupa kondisi lapangan, dimensi pit, dan pengukuran aktual. Data sekunder diperoleh dari data curah hujan historis, data topografi, dan dokumen perusahaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode hidrologi untuk memperoleh hujan, bencana, dan debit limpasan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam perencanaan SAM, sistem pompaan, saluran drainase, dan serta kolam pengendapan lumpur. Tahap akhir adalah penyusunan kesimpulan dan rekomendasi desain penyiraman tambang. Analisis hujan bencana dan intensitas hujan. Analisis hujan dilakukan menggunakan metode distribusi Gumbel terhadap data curah hujan maksimum secara periode 2014 hingga 2023. Berdasarkan hasil analisis diperoleh curah hujan rencana sebesar 43,819 mm per hari untuk periode ulang yang digunakan. Selanjutnya digunakan metode intensitas hujan. Menggunakan metode Mononobe, perhitungan menghasilkan nilai intensitas hujan sebesar 3,9082 mm per jam dengan durasi hujan rata-rata 7,6633 jam per hari. Nilai intensitas hujan ini menjadi parameter utama dalam menghitung debit limpasan permukaan yang masuk ke area tambang. Beban hidrologi, debit total tambang. Berdasarkan hasil perhitungan, debit total air yang masuk ke area pit merupakan kombinasi dari beberapa komponen hidrologi. Debit limpasan permukaan yang dihitung menggunakan metode rasional sebesar 224,995 meter kubik per jam. Kemudian terdapat kontribusi rembesan air tanah sebesar 9,036 meter kubik per jam. Sementara itu, evapotranspirasi memberikan pengurangan debit sebesar 3,426 meter kubik per jam. Setelah seluruh komponen dihitung, diperoleh debit total air masuk sebesar 230,599 meter kubik per jam. Nilai ini menjadi dasar dalam menentukan kapasitas seluruh infrastruktur penyaliran tambang. Neraca air dan durasi pemompaan. Berdasarkan analisis neraca air, SAM harus mampu menampung volume air maksimum sebesar 17.236,05 meter kubik sebagai volume penyangga atau buffer. Untuk mengeluarkan air dari SAM digunakan sistem pemompaan dengan kapasitas 75,6 meter kubik per jam. Dengan kapasitas tersebut, proses pemompaan secara kontinu diperkirakan memerlukan waktu sekitar 208,77 jam untuk mengurangi genangan yang tersisa setelah kejadian hujan maksimum. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas SAM yang besar sangat diperlukan sebagai perlindungan terhadap kejadian hujan ekstrim. Geometri SAM. SAM dirancang menggunakan bentuk limas terpancung atau truncated piramid dengan dasar bentuk persegi. Bentuk ini dipilih karena memiliki stabilitas geometri yang baik serta memudahkan proses pembersihan sedimen. Dimensi SAM yang dirancang terdiri dari panjang sisi atas 64 meter, panjang sisi dasar 54 meter, kedalaman vertikal 5 meter, dan kemiringan lereng sebesar 45 derajat. Berdasarkan dimensi tersebut, diperoleh kapasitas tampung total sebesar 17.446,666 meter kubik. Kapasitas ini lebih besar daripada volume minimum yang dibutuhkan, sehingga mampu memberikan faktor keamanan tambahan terhadap fluktuasi debit air. Saluran drainase terbuka. Saluran drainase dirancang untuk mengalirkan debit puncak sebesar 2,925 meter kubik per detik. Penampang yang digunakan adalah trapesium karena memiliki efisiensi hidraulik yang tinggi dan lebih tahan terhadap erosi. Dimensi saluran terdiri dari lebar dasar 1,68 meter, lebar permukaan 3,36 meter, tinggi aliran 0,817 meter, dan tinggi jagaan atau freeboard sebesar 0,638 meter. Kemiringan sisi di saluran dirancang sebesar 60 derajat sehingga mampu menjaga stabilitas saluran selama operasi berlangsung. Infrastruktur transisi dan revitalisasi lingkungan. Selain SAM dan saluran drainase, sistem penyaliran juga dilengkapi dengan gorong-gorong atau culvert. Gorong-gorong berfungsi mengalirkan air pada area persilangan jalan tambang tanpa mengganggu aktivitas transportasi. Spesifikasi yang digunakan adalah 2 unit pipa silindris berdiameter 0,8 meter yang terbuat dari beton bertulang. Air yang keluar dari sistem saluran kemudian dialirkan menuju kolam pengendapan lumpur atau KPL. KPL memiliki luas area sekitar 5.071,31 meter persegi, kedalaman 3 meter, dan kapasitas tampung sebesar 18.511,041 meter kubik. Kolam ini dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona masukan, zona pengendapan, zona lumpur, dan zona keluaran untuk meningkatkan efisiensi pengendapan sedimen.
Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, beban hidrologi maksimum yang harus ditangani sistem penyaliran mencapai sekitar 10,90 meter kubik per detik atau setara dengan 19.236,6 meter kubik per hari. Kedua, kapasitas SAM yang dirancang sebesar 17.446,6 meter kubik dengan bentuk 5 terpancung mampu berfungsi sebagai tabungan penyangga yang efektif. Ketiga, sistem pemompaan dengan kapasitas 75,6 meter kubik per jam mampu mendukung pengurangan genangan air pada area tambang. Keempat, saluran drainase trapesium dan kolam pengendapan lumpur dengan kapasitas 18.511 meter kubik mampu mengendalikan aliran air dan sedimen sebelum dibuang ke lingkungan. Dengan demikian, desain sistem penyaliran yang dirancang dinilai mampu mendukung keselamatan kerja, menjaga produktivitas operasi tambang, serta memenuhi aspek pengelolaan lingkungan pertambangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.